Seringkali, orang itu tidak menganggap bahwa faktor waktu adalah bagian yang penting di dalam trading. Mereka berpikir hanya dengan menganalisa harga saja, itu sudah cukup. Ini adalah video sambungan dari video sebelumnya. Ketika gue bilang bahwa price action itu adalah hal yang harus lu latih, skill lu, untuk lu lihat dan untuk lu analisa. Namun, faktor kedua, selain faktor price, yang bakal lebih penting daripada faktor price itu apa? Yaitu faktor time, ataupun faktor waktu. Di video kali ini, gue akan kasih tahu ke kalian betapa waktu itu mengubah segalanya. Bagaimana timing entry lu, bahkan timing ataupun session di mana lu trading, itu bisa menentukan keberhasilan sebagai seorang trader. Ada 3 session utama yang pasti teman-teman udah familiar beberapa. Sebenarnya ada lebih daripada ini, namun yang akan gue bahas hanya 3 session ini saja, karena kurang lebih dia mencakup keseluruhan dari trading day kita. Yang pertama adalah sesi Asia, yang kedua adalah sesi London, dan yang ketiga adalah sesi New York. Dan gue akan langsung bahas ini di chart, dan gue akan bahas bagaimana setiap session ini memiliki karakter dan peran yang berbeda-beda. Oke, di video-video sebelumnya kita sudah membahas begitu banyak ya soal price. Nah, tetapi di video kali ini ya, di kali ini gue tuh pengen bahas soal faktor yang bisa bikin entry lu ataupun analisa lu lebih tajam lagi ya. Dan faktor yang nggak boleh lu lupakan dalam trading itu faktor apa? Faktor timing. Sekarang kita lihat contoh, kita sudah melakukan analisa kita nih secara top down ya. Ini adalah time frame weekly. Weekly kita lihat bahwa harga itu bullish ya. We want to take buy setups, lalu kita turun lagi ke daily. Nah, ternyata di daily juga kita melihat ini sebagai sebuah hal yang bullish ya. Apalagi ketika dia sudah berhasil mengambil sebuah low di sini. Nah, ekspektasi gua ketika low dari daily ini sudah di stop hand, bisa saja terjadi sebuah pergerakan bullish lagi dari sini. Nah, tetapi bahayanya apabila kita tidak memperhatikan soal market session dan market timing. Nah, di sini bahayanya kita bisa terjebak, kita bisa menjadi bagian dari liquidity. Ya, kita diakumulasi, harga nggak kemana-mana dan akhirnya kita di stop hand. Oke, jadi kita harus mengerti nih, ketika kita mau trading suatu pair, ini gue timbulin dulu kalau bisa ya, gue coba timbulin lagi, soalnya gue nggak suka begitu banyak hal yang ada di ini gue guys ya, di chart gue ya, tapi gue coba timbulin lagi. Oke, gue timbulin ini aja ya, GBP USD. Jadi kita kan sedang lihat GBP USD di sini ya. Nah, kita harus mengerti dulu nih, sebelum kita menentukan market session apa yang kita harus partisipasi, kita harus tahu dulu pair apa yang kita tradingkan. Pertama-tama, pair yang kita tradingkan di sini adalah GBP USD ya. GBP USD, playernya sudah pasti siapa? Bank of England ya, salah satunya. Terus juga Fed dan sebagainya kan. Nah, mereka ini ya, of course, aktifnya di sesi apa? Jawabannya adalah sesi London dan New York. Oke, jadi kita hanya mau trading per GBP USD itu di sesi London dan sesi New York. Sekarang kalau gue selalu pakai UTC minus 5 New York ya. Dan timing untuk sesi London dan New York ya, beserta Asia itu seperti ini kurang lebih. Ya. Kalau sesi Asia itu adalah jam 18.00 sampai 00. Ya, ini adalah Asia. Oke. 00.00 sampai 06.00 adalah sesi London. Oke. Lalu 06.00 sampai 12.00 adalah sesi New York. Nah, berarti kita hanya mau trading ya di time zone yang ini, London jam 00 sampai 06 dan New York jam 06 sampai jam 12.00. Nah, kalau kita lihat di sini, meskipun ya kita tahu secara weekly dan daily bahwa kita ini bullish on GBP USD, we want to take a buy position, tapi kita nggak mau untuk entry-nya itu di jam 18.00 sampai 00 karena ini sesi Asia. Nggak ada yang main GBP USD di sesi Asia. Kita lihat, ini adalah time frame 1 hour. Bisa lihat di sini ya. Dia nggak kemana-mana selama sesi Asia, dia nggak kemana-mana. Nah, sekarang kita lihat ketika sesi London, apa yang terjadi? 00 sampai 06. Ya, nah, lu lihat itu. Dia mengambil apa? Dia mengambil low dari sesi Asia. Ya, selain dia mengambil low dari sesi Asia, di sini pun kita bisa entry di sini juga nih. Ada apa? FEG. Dan lu lihat apa yang terjadi di sesi London. Ketika dia sudah stop hand, ya, sesi Asia, dia langsung cepat ke atas. Jadi ingat, trading itu bukan hanya sekedar soal price, ya, tapi market session and timing itu juga menentukan tingkat keberhasilan kita sebagai trader. Ya, ketika Asia ini, kalau kita langsung buy di Asia, yang terjadi adalah kita akan di stop hand. Ya, ketika London dimulai, dia stop hand Asia, low di Asia, beserta dia hit FEG yang ada di bawah dari low Asia ini. Dan setelah itu, the rest is history.
Oke, jadi inilah pentingnya market session, ya. Dan lo harus mengenali karakter pair lu itu apa, aktifnya di sesi apa, dan paling bagus di sesi apa. Oke, so inilah yang membedakan trader yang beneran profesional dan trader yang pemula. So, dengan pengetahuan ini, sekarang setiap kali lu entry lu akan menyertakan satu faktor yang seringkali dilupakan orang, yaitu adalah time. Sekarang entry lu sudah menjadi time-based entry, bukan lagi random entry. See you guys in the next video, and remember, let's be better together. See you guys.